Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku dosen penguji pertama. Yang saya hormati Bapak Imade Pradana Adiputra, SESH MSI selaku dosen penguji kedua. Yang saya hormati pula Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSIAK selaku dosen penguji ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Febri Mahwan dengan NIM 171505109 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Locus of Control terhadap Keputusan Investasi Pengusaha Muda di Singaraja. Adapun hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini ialah Indonesia, khususnya sebagai negara berkembang, masyarakatnya masih memiliki kecenderungan untuk berperilaku konsumtif, serta masyarakat kita masih memiliki kesadaran investasi yang rendah. Hal ini didukung berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyebutkan bahwa dari kelompok milenial yang digolongkan berusia 16-30 tahun dengan jumlah sekitar 64,3 juta jiwa, hanya 1,6 juta jiwa yang berminat berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, itu juga didukung oleh pernyataan dari Sugiarto pada tahun 2020 yang juga mengungkapkan bahwa dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, hanya 1,1% atau sekitar 3,2 juta orang yang sudah berinvestasi di pasar modal. Nah, jumlah itu tentunya masih dapat dikategorikan sangat rendah apabila kita melihat jumlah keseluruhan penduduk Indonesia saat ini. Adapun faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ialah karena kurangnya literasi pasar modal dan budaya investasi yang masih rendah di kalangan masyarakat kita. Nah, berbicara mengenai tingkat investasi masyarakat Indonesia yang masih rendah, Bali yang merupakan salah satu provinsi yang potensial di Indonesia, masyarakatnya juga masih tergolong memiliki tingkat investasi yang masih rendah. Nah, dilansir dari bali.business.com, menurut data BII perwakilan Provinsi Bali, menyebutkan bahwa minat investasi generasi milenial di Bali dengan rentangan umur 18 sampai 25 tahun masih dapat dikategorikan rendah, yaitu hanya sebesar 25% saja. Adapun sebaran wilayah terbanyak ada di Kota Denpasar, sedangkan Kabupaten Buleleng sendiri yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali hanya menyumbang sebanyak 7%. Nah, hal ini tentunya perlu untuk mendapat perhatian khusus dan dikaji kembali mengenai faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masih rendahnya persentase peminat investasi pasar modal, khususnya di Singaraja yang menjadi pusat kota di Kabupaten Buleleng. Nah, pengusaha muda yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari generasi milenial Indonesia dikategorikan sebagai generasi Y Indonesia. Nah, menurut Cahya dan Kusuma pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk dengan tahun kelahiran dari rentangan 1981 sampai tahun 2000 dikategorikan sebagai generasi Y dengan persentase sebesar 40% dari total penduduk Indonesia. Nah, generasi ini terlahir di tengah perkembangan teknologi yang canggih serta informasi yang semakin mudah untuk diakses, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap sudut pandang mereka dalam hal berinvestasi. Nah, generasi Y ini diharapkan akan menjadi investor muda yang ideal dan akan berkontribusi dalam perekonomian serta berperan aktif dalam meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia. Namun pada kenyataannya, hal itu berbanding terbalik. Justru generasi milenial kita lah yang masih memiliki kesadaran berinvestasi yang masih rendah, khususnya di pasar modal Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimanakah pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh locus of control terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Berikut untuk kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, bisa dilihat di slide. Yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori of planned behavior. Selanjutnya untuk kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam penelitian ini diambil 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Kemudian hipotesis kedua, persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Dan hipotesis yang ketiga,
locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Kemudian, untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasi dalam penelitian ini ialah pengusaha muda yang tergabung ke dalam keanggotaan organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Buleleng, dan keanggotaan organisasi WMS, Wirausaha Muda Singaraja. Untuk sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh ataupun sering dikenal dengan metode sensus, yang mana seluruh populasi dalam penelitian digunakan sebagai sampel, sehingga sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 orang. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampel digunakan yaitu teknik purposive sampling, yang mana sampel diambil dengan memberikan pertimbangan ataupun kriteria tertentu. Selanjutnya, untuk metode dan teknik analisis data. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga dalam proses pengolahan datanya memanfaatkan atau menggunakan bantuan dari software IBM SPSS Statistik for Windows versi 25. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian. Berikut disajikan tabel hasil uji statistik deskriptif. Dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai standar deviasi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel penelitian itu kurang dari atau lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak bervariasi. Selisih antara data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi, sehingga dari masing-masing variabel tidak ada kesenjangan yang cukup besar antara nilai tertinggi dan terendah. Kemudian untuk hasil uji instrumen yang dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dengan cara melihat nilai signifikansi yang dihasilkan. Nah, apabila nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka item pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan valid atau sah. Demikian juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R hitung melalui nilai percent correlation yang dihasilkan. Apabila lebih besar dari R tabelnya, maka item pernyataan kuesioner juga dapat dikatakan valid atau sah. Nah, berdasarkan hasil uji validitas dalam penelitian ini diperoleh bahwa nilai percent correlation atau R hitung untuk semua item dalam kuesioner lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,279. Serta nilai signifikansi untuk keseluruhan item pernyataan kuesioner yaitu kurang dari 0,05. Sehingga keseluruhan item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid atau sah. Selanjutnya, untuk hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dari suatu kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian. Nah, menurut Ghazali 2016, suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau konsisten apabila jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah selalu konsekuen dan konsisten tanpa ada yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner dapat dikatakan reliable atau konsisten. Nah, berdasarkan pada tabel hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel itu nilainya lebih besar daripada 0,60, sehingga secara menyeluruh instrumen variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Kemudian untuk uji asumsi klasik yang terbagi menjadi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, diperoleh hasil untuk yang pertama yaitu uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan kesimpulannya yaitu apabila nilai same sig-to-tail yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Nah, berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai same sig-to-tail yang dihasilkan lebih dari 0,05, yaitu 0,409 lebih dari 0,05, sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk hasil uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya suatu korelasi antar variabel independen.
Nah, model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Adapun menurut Ghazali tahun 2016, dasar pengambilan kesimpulan untuk uji multikolinearitas ialah apabila nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebasnya. Nah, berdasarkan pada tabel hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai tolerans untuk masing-masing variabel itu lebih dari 0,10, serta nilai VIF yang dihasilkan kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independennya. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, model regresi dapat dikatakan baik apabila varians dari residual antar pengamatan tetap homoskedastisitas. Adapun dasar pengambilan kesimpulan dalam uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dapat kita lihat pada tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi linear penelitian ini. Kemudian untuk hasil uji hipotesis, yang pertama yaitu hasil uji regresi linear berganda. Dapat dilihat pada slide, diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut. Sehingga berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, dapat diambil interpretasi yang pertama yaitu konstanta diperoleh sebesar min 3829. Hal ini mempunyai makna bahwa dengan mengesampingkan pengaruh dari X1, X2, dan X3, maka besarnya keputusan investasi yaitu min 3,829. Yang kedua, koefisien regresi dari variabel literasi keuangan untuk X1 sebesar 0,408. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel literasi keuangan atau X1 sebesar 1 satuan, dengan anggapan variabel yang lain nilainya tetap, maka untuk keputusan investasi juga nilainya akan meningkat sebesar 0,408. Yang ketiga, koefisien regresi dari variabel persepsi risiko atau X3 adalah sebesar 0,204. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel persepsi risiko atau X2 sebesar 1 satuan, dengan anggapan bahwa variabel yang lain nilainya tetap, maka nilai untuk keputusan investasi juga akan meningkat sebesar 0,204. Kemudian untuk interpretasi yang keempat, koefisien regresi dari variabel locus of control yaitu sebesar 0,541. Nah, hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel locus of control sebesar 1 satuan, dengan anggapan bahwa variabel yang lain nilainya tetap, maka untuk nilai keputusan investasi juga akan meningkat sebesar 0,541. Selanjutnya untuk hasil uji parsial atau uji T dapat dilihat pada tabel yang sudah disajikan pada slide bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel yaitu kurang dari 0,05 dan nilai T hitung dari masing-masing variabel juga lebih besar daripada nilai T tabel yang dimiliki yaitu 2,00856. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama bahwa literasi keuangan atau X1 secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Kedua, persepsi risiko secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Dan yang ketiga, variabel locus of control secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Selanjutnya, untuk hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil dengan nilai sebesar 0,611 atau sebesar 61,1%. Hal ini berarti kontribusi variabel independen yaitu literasi keuangan, persepsi risiko, dan locus of control dalam mempengaruhi keputusan investasi sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, literasi keuangan atau X1 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi.
Nah, hal ini membuktikan bahwa H1 atau hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini mendukung aspek perceived behavioral control dalam teori of planned behavior. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2019, Aristia pada tahun 2019, Pertiwi pada tahun 2018, dan juga penelitian Wibowo pada tahun 2018. Yang kedua, persepsi risiko atau X2 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, hal ini membuktikan bahwa H2 diterima atau hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini juga mendukung aspek perceived behavioral control dalam teori of planned behavior. Nah, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susilowati pada tahun 2017, Pak Reza dan Surip pada tahun 2017. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini membuktikan bahwa H3 atau hipotesis yang ketiga juga diterima. Hasil penelitian ini juga mendukung aspek dari perceived behavioral control dalam teori of planned behavior. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini ialah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2018 dan hasil penelitian Musdalifah pada tahun 2016. Nah, berdasarkan pada pemaparan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Literasi keuangan atau X1 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin baik atau semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pengusaha muda, maka keputusan investasi yang diambil juga semakin baik. Kemudian, persepsi risiko atau X2 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,030 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin baik kemampuan pengusaha muda dalam mempersepsikan risiko investasi serta mengetahui profil risiko yang dimiliki oleh diri sendiri, maka tindakan ataupun keputusan investasi yang dilakukan juga akan semakin baik. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu locus of control atau X3 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap aspek pendukung dari tindakan investasi, maka keputusan investasi yang mungkin terjadi atau dilakukan juga akan semakin tinggi. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.